Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Katakan, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masih semangat ya? Selesai dari liburan, bertemu dengan keluarga, kakek dan nenek di kampung halaman. Nah, pasti lebih semangat lagi dong. Karena hari ini adalah hari pertama kita belajar kembali selesai dari liburan. Oke, semoga di tahun depan kita masih bisa bertemu, masih bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita. Baiklah, sudah siap ya belajar hari ini? Katakan siap. Nah, untuk mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita kembali lagi pada pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 8, subtema 4, pembelajaran ke-1. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, bencana alam, yang kedua, bekerja sama dengan anggota keluarga, dan yang ketiga, membuat karya dari tanah liat. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang bencana alam. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bencana alam, sekarang kita coba perhatikan terlebih dahulu gambar atau foto berikut ini, dua foto berikut ini. Yang pertama yaitu ada foto di sini. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Ya, ini gambar atau foto bencana alam berupa banjir bandang di kota Jakarta ya, di kota Jakarta. Terus pada gambar ini apa yang Anda lihat? Ya, ini adalah gambar bencana alam berupa tanah longsor. Nah, dari sini apakah Anda sudah bisa mengetahui apa itu bencana alam? Ya, bencana alam adalah peristiwa. Oke, Ibu ulangi lagi. Bencana alam terjadi karena peristiwa alam. Jadi kejadian-kejadian di alam yang berupa jadi banjir, tanah longsor, gunung meletus ya, dan masih banyak yang lain. Nah, terkadang bencana alam itu juga terjadi karena ulah manusia. Contohnya apa, Bu? Ulah manusia yang menyebabkan bencana alam. Contohnya pada gambar ini, yaitu banjir dan tanah longsor. Banjir itu dikarenakan ulah manusia yang membuang sampah sembarangan, buang sampah di sungai, buang sampah di kali, buang sampah di selokan, yaitu bisa menyebabkan banjir. Nah, orang yang membuang sampah di sungai itu menyebabkan sungai itu meluap dan mengakibatkan banjir. Terus selain membuang sampah sembarangan, ulah manusia lagi yang menyebabkan bencana alam yaitu menebang pohon sembarangan. Mereka tidak pilih-pilih lagi pohon yang mana yang akan ditebang. Semuanya diberantas habis sehingga tidak ada lagi pohon yang tersisa dan menyebabkan tanah itu tidak ada lagi pertahanannya. Dan akibatnya apabila hujan turun, maka tanah itu akan terbawa oleh air dan menyebabkan tanah itu longsor ya. Nah, ini juga mengakibatkan bencana alam. Dia akan menimbun rumah-rumah warga, bahkan orang juga ada yang tertimbun oleh tanah. Nah, itu adalah karena ulah manusia yang merusak alam, yang tidak mencintai alam. Dia buang sampah sembarangan, dia menebang pohon sembarangan. Nah, itu karena ulah manusia yang tidak mencintai lingkungan, tidak mencintai alam. Padahal Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan, sementara manusia ini membuat kerusakan ya, dia menebang pohon sembarangan, dia membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan bencana alam. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengamati tentang bencana alam melalui teks berikut ini. Silakan Anda simak pada halaman 160 ya, 160. Mengamati bencana alam. Saat di rumah, Rasti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam di desa sebelah. Bencana alam terjadi di desa Sukamakmur. Angin topan melanda desa Sukamakmur. Angin topan bertiup sangat kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa.
banyak bantuan datang ke desa Sukamakmur. Ada yang mendirikan tenda, ada yang membagikan selimut, ada juga menyumbang makanan. Penduduk desa Sukamakmur mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, angin topan ini merupakan contoh dari bencana alam juga, tapi bukan disebabkan oleh manusia. Nah, yang disebabkan oleh manusia tadi yaitu berupa banjir, tanah longsor ya. Nah, kalau ini bukan penyebab oleh manusia, bukan disebabkan oleh manusia, tapi peristiwa yang benar-benar peristiwa alam, benar-benar bencana alam dari peristiwa alam itu sendiri ya. Angin topan. Ada juga yang lebih sering kalau di Indonesia itu angin puting beliung. Nah, jadi peristiwa alam ini berupa angin ini akan menerbangkan atap-atap rumah atau juga bisa merobohkan pohon-pohon seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita mendengar ada kejadian bencana alam ya, ada kejadian bencana alam di suatu daerah atau mungkin di tempat kita sendiri ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apabila kita yang bukan terkena dampak bencana alamnya, maka sesama saudara kita melihat saudara kita yang sedang terkena bencana alam, maka kita di sini harus membantunya, membantu menyumbangkan makanan atau menyumbangkan pakaian, obat-obatan atau yang lainnya yang bisa kita lakukan semampu kita seperti itu. Nah, di situ adalah peran kita untuk membantu saudara kita. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang bekerja sama dengan anggota keluarga. Silakan Anda buka halaman 163. Oke, sudah ketemu halamannya? Baiklah, di sini masih tentang membantu korban bencana alam ya. Ahmad menepati kata-katanya. Ahmad bekerja sama dengan keluarganya. Mereka akan membantu korban bencana alam. Bencana angin topan yang melanda desa Sukamakmur. Nah, sekarang kita akan memperhatikan percakapan Ahmad dengan keluarganya. Ahmad, Ibu, apakah kita jadi masak? Apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya akan membantu. Maya, Ibu, mari saya bantu mencatat bahan-bahan untuk memasak. Ahmad, makanan apa sajakah yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana alam? Ibu, terima kasih. Ahmad, Maya, kalian membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Nah, di sini ceritanya Ahmad dan keluarganya membantu akan memberikan sumbangan berupa makanan kepada korban bencana alam. Nah, di sini kalau misalnya seperti yang kita katakan tadi, yang ibu katakan tadi, kalau misalnya kita melihat saudara kita terkena bencana alam atau terkena kesulitan ya, di sini kita harus membantunya, karena kata Allah, kalau misalnya kita membantu saudara kita yang terkena kesulitan, maka Allah akan membantu kita. Jadi paham ya, kalau kita melihat teman kita, saudara kita itu mengalami kesulitan, maka kita harus membantunya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang ketiga. Materi kita yang ketiga yaitu tentang kreasi dari tanah liat. Sekarang silakan buka halaman 165. Sekarang kita akan mengamati kreasi dari tanah liat. Nah, ini masih tentang membantu korban bencana alam. Nah, Ananda, sekarang kita akan membaca teks berikut ini. Wayan mengajak teman-teman ke rumah tetangga. Tetangga Wayan adalah pengrajin tanah liat. Wayan mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat berbagai bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamakmur. Kreasi itu untuk hadiah anak-anak korban bencana. Anak-anak korban bencana di desa Sukamakmur. Nah, jadi Ananda, Wayan ini akan memberikan hadiah, akan memberikan bantuan
berupa hadiah, untuk memberikan hadiah kepada anak-anak korban bencana agar anak-anak di sana merasa terhibur, yang tadi mereka merasa kehilangan rumahnya atau merasa kehilangan ada juga kehilangan keluarganya. Nah, di sini mereka akan menghibur, Wayan akan menghibur anak-anak dengan memberikan hadiah berupa kreasi dari tanah liat. Nah, jadi Ananda, kalau kita tidak mampu memberikan makanan, tidak mampu memberikan pakaian, tidak mampu memberikan bantuan obat-obatan, maka kita bisa memberikan hadiah berupa kreasi atau karya buatan kita sendiri seperti yang dilakukan Ahmad. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana ya Ahmad membuat kreasi dari tanah liatnya? Nah, sekarang kita akan memperhatikan langkah-langkah membuat kreasi dari tanah liat. Yang pertama, siapkan koran bekas sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. Nih, jadi ini yang pertama. Ya, ini koran. Terus plastik ya, plastik atau kayu di sini. Nah, di sini mereka menggunakan papan kayu. Nah, seperti itu. Yang kedua, basahilah tangan dengan air. Nih, yang kedua, basahi tangan dengan air. Kemudian yang ketiga, ambillah segenggam tanah liat. Yang ketiga, diambil segenggam tanah liat. Yang keempat, tekan-tekan dan remas-remaslah tanah liat hingga lembut. Yang keempat, nih ditekan-tekan atau diremas-remas tanah liat hingga lembut. Yang kelima, buatlah bentuk yang kalian inginkan. Nah, di sini dia mulai membentuk ya, membentuk. Nah, kira-kira dia ini membentuknya seperti membuat mangkok ya, mangkuk. Nah, yang terakhir, apabila bentuknya sudah bendanya sudah terbentuk ya, tanah liatnya sudah terbentuk sesuai dengan kita inginkan, sudah selesai, maka jemurlah tanah liat yang terbentuk hingga kering. Nah, jadi kalau sudah selesai, maka langkah terakhir yaitu dijemur. Yang pertama tadi, siapkan koran sebagai alas, terus siapkan plastik atau papan ya, papan kayu. Dan yang kedua, basahi tangan. Yang ketiga, ambil segenggam tanah liat. Yang keempat, pijat-pijat atau tekan-tekan atau remas-remas tanah hingga lembut. Yang kelima, bentuklah sesuai yang Ananda inginkan. Terus kalau sudah selesai dibentuk, maka terakhir yaitu jemur. Nah, di sini adalah langkah-langkah cara membuat kreasi dari tanah liat. Nah, tadi Anda sudah menyimak ya bagaimana Wayan membuat kreasi dari tanah liat, langkah-langkahnya seperti apa yang perlu dipersiapkan, kemudian sampai finishing, sampai selesai ya, sampai selesai. Nah, sekarang karena Anda sudah paham bagaimana cara membuat kreasi dari tanah liat, tugas Ananda hari ini untuk tugas tematiknya yaitu silakan Ananda mencoba membuat kreasi dari tanah liat seperti yang dilakukan oleh Wayan tadi, sesuai dengan langkah-langkahnya yang tadi ya. Nah, bentuknya seperti apa, Bu? Bentuknya bebas, terserah Ananda membuat bentuk apa. Boleh seperti yang Wayan tadi, atau boleh membuat binatang, atau membuat bunga atau apapun yang Ananda inginkan sesuai dengan kreasi Ananda masing-masing ya. Nggak perlu besar-besar, jadi tapi jangan terlalu kecil juga, jadi yang sedang-sedang saja. Kapan dikumpulnya? Dikumpulnya yaitu hari Selasa depan, di saat kita PTM ya, di saat kita PTM pada tanggal 17 ya, pada tanggal 17. Jadi waktunya cukup lama ya, 1 minggu lebih. Nah, jadi silakan Ananda berkreasi membuat tanah liat sesuai dengan yang Ananda inginkan. Oke, cukup jelas ya. Untuk tugas tematiknya hari ini membuat kreasi dari tanah liat. Nah, semangat untuk berkreasinya. Oke, itu saja materi kita hari ini untuk tematik. Maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.